Mari kita doakan doa pembukaan dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa Maha Pengasih, kami bersyukur atas segala penyertaan-Mu bagi segenap umat-Mu di paroki ini. Engkau senantiasa memberkati kami, sehingga dari tahun ke tahun umat-Mu bertambah dan semangat kebaktian meningkat. Kini kami membutuhkan gedung gereja paroki baru, di mana kami dapat beribadat dan merayakan sakramen-sakramen-Mu. Agar Engkau berkenan mengalirkan rahmat-Mu kepada kami, supaya kami umat-Mu hidup rukun, damai dan sejahtera. Berkatilah segenap panitia pembangunan gereja ini, agar sehat walafiat, dapat bekerja sama dengan baik dan penuh tanggung jawab. Bangkitkanlah sukacita dan kegembiraan dalam diri mereka, sehingga mereka semakin dapat mengabdikan diri dengan tulus ikhlas. Sudilah kiranya Engkau mengetuk pintu hati umat-Mu, agar mereka rela mendukung pembangunan gereja ini dengan menyumbangkan doa, dana, tenaga, dan pikiran yang sangat diperlukan untuk membangun dan menyelesaikan pembangunan ini. Berkatilah para donatur dan semua orang yang mendukung pembangunan gereja kami, agar mereka lebih sejahtera lagi. Berkatilah juga para tukang dan pekerja, berilah kesehatan yang cukup, dan jauhkanlah mereka dari mara bahaya, agar dapat bekerja dengan tenang dan penuh sukacita membangun rumah-Mu ini. Demi Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami, yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Amin. Santa Maria, Bunda kami dan Bunda Gereja, doakanlah kami. Mari kita mendoakan doa Angelus. Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan bahwa ia akan mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataan-Mu. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Sabda sudah menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Doakanlah kami ya Santa Bunda Allah, supaya kami dapat menikmati janji Kristus. Marilah berdoa. Ya Allah, karena kabar malaikat kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putra-Mu telah menjadi manusia. Curahkanlah rahmat-Mu ke dalam hati kami, supaya dengan sengsara dan salibnya kami dibawa kepada kebangkitan yang mulia. Sebab Dialah Tuhan pengantara kami. Amin.
Begitu. Nah, ya. Mari kita awali perayaan Ekaristi dengan lagu pembukaan dari Puji Syukur 320. Awalilah kurbanmu pada Tuhan, siapkanlah hatimu, curahkanlah hati nurani kita, persatukanlah dengannya. Mohon kuat dalam percaya, besarkan pengharapanmu. Mohon karunia dan rahmat Tuhan, agar cinta Tuhan dan teman. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Putra Yesus Kristus beserta saudara sekalian. Selamat sore Bapak Ibu, saudara-saudari, segenap umat yang ikut merayakan Ekaristi dari rumah masing-masing. Hari ini gereja merayakan pesta Santo Bartolomeus Rasul. Bartolomeus berarti anak Tolmai. Ada semacam keraguan-raguan tentang nama rasul ini. Apakah itu nama sesungguhnya dari Rasul Bartolomeus ataukah sekedar dipakai sebagai nama tambahan untuk menunjukkan bahwa dia adalah anak daripada Tolmai. Rasul Yohanes dalam Injilnya tidak mengatakan apa-apa tentang rasul yang disebut Bartolomeus itu. Yohanes hanya menulis tentang seorang yang dinamakan Nathanael, sahabat karib Filipus yang kemudian mengikuti Yesus. Atas dasar inilah banyak sejarawan dari ahli kitab suci menyimpulkan bahwa kedua nama itu adalah yang dimaksudkan Bartolomeus sendiri yang sama dengan Nathanael, menunjuk pada orang yang sama. Kemungkinan Bartolomeus pun adalah sahabat karib Yohanes. Dalam Perjanjian Baru, nama Bartolomeus ditemukan dalam ketiga Injil sinoptik, Matius, Markus, dan Lukas. Ia bukanlah seorang nelayan seperti keempat rasul lain, Andreas, Yohanes, Simon, dan Filipus, yang berasal dari Betsaida dan dikenal sebagai nelayan Tasik Genesaret. Ia seorang petani karena berasal dari Kana, sebuah kampung yang cukup jauh dari Tasik Genesaret. Lagi pula nama ayahnya Tolmai, berarti petani. Dua alasan itu diperkuat lagi oleh peristiwa pertemuannya dengan Filipus di kebunnya di bawah pohon ara. Yohanes dalam Injilnya menggambarkan Bartolomeus sebagai seorang yang jujur dan tulus. Bahkan oleh Yesus dia disebut sebagai orang Israel sejati
yang kemudian menjadi murid setiawan Yesus. Mari saudara-saudari kita juga dengan rendah hati datang di hadirat Tuhan, mohon belas kasihan rahmat-Nya supaya teladan Santo Bartolomeus Rasul atau Nathanael ini juga menguatkan kita untuk setia mengikuti Yesus dalam ketulusan, dalam kerendahan hati, dalam juga keterbukaan. Dan kita juga persembahkan segenap doa-doa syukur dan permohonan kita. Kita mohon belas kasihan pengampunan dari Tuhan. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa Raja yang Maha Mulia, penyelamat manusia, teguhkanlah kiranya iman di dalam diri kami. Dengan iman itu, Rasul Bartolomeus sudah terpaut pada Kristus dengan hati tulus ikhlas. Semoga berkat doa gerejamu menjadi tanda dan saluran keselamatan untuk segala bangsa. Bapa di surga, kami mohon rahmat-Mu, belas kasihan-Mu untuk keselamatan saudara-saudari kami yang telah menghadap hadirat-Mu. Opa Jo Ngohoang yang telah menghadap Dikau tadi pagi sekitar jam 8 pagi, mertua dari Bapak Felix Suciadi. Bapak Frans Gala 8 hari yang lalu, Ibu Maria Sitenenong 7 hari yang lalu, Bapak Roni Tendean 7 hari yang lalu, Oma Elizabeth Neti 6 hari yang lalu, dan Pastor Sony Wewengkang MSC 3 hari yang lalu. Limpahkanlah belas kasihan, kerahiman dan pengampunan-Mu bagi saudara-saudari kami, bagi segenap umat-Mu juga imam-Mu. Semoga mereka semuanya boleh berserta dalam ketentraman dan damai, dan Engkau memberikan penghiburan, ketabahan, kesabaran bagi segenap keluarga yang sedang berkabung atau berduka ini, terutama keluarga Ibu Mary dan Bapak Felix Suciadi. Semoga Engkau senantiasa memberikan bimbingan, penyertaan, dan pertolongan-Mu untuk mereka yang berduka saat ini. Dan semoga kelak saudara-saudari kami yang telah menghadap hadirat-Mu boleh menikmati sukacita kebahagiaan abadi di surga. Juga kami mau ikut bersyukur dan berterima kasih bersama dengan saudara-saudari kami yang merayakan ulang tahunnya hari ini. Bapak Iwan Gomas Jaya, genap 54 tahun, Ibu Kori Sombolayuk, juga syukur atas ulang tahun perkawinan para pasutri, Bapak Yan Kedang, Ibu Elis Banggalo, Pasutri Stefani dan Gregorius, Pasutri Beni Sijaya dan Fang Fang, serta segenap umat-Mu yang merayakan ulang tahun perkawinan mereka. Limpahkanlah belas kasihan, kemurahan, berkat dan rahmat-Mu di tengah keluarga, dalam rumah tangga masing-masing. Semoga mereka selalu setia satu sama lain dan senantiasa mau saling melayani, saling membahagiakan dalam hidup, sehingga saudara-saudari kami semakin berbahagia dalam hidup mereka dan juga semakin setia mengikuti Engkau dan setia satu sama lain dalam panggilan sebagai suami dan istri. Dan Engkau berikan kesehatan kepada Bapak Iwan Gomas Jaya dan Ibu Kori Sombolayuk, serta kebahagiaan sukacita dalam hidup setiap hari di tengah keluarga. Demi Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan bertahta bersama Bapa dalam persekutuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Mari saudara-saudari kita duduk untuk mendengarkan sabda Allah. Sabda Allah dari Kitab Wahyu. Aku Yohanes mendengar seorang malaikat
berkata kepadaku, "Marilah ke sini, aku akan menunjukkan kepadamu pengantin perempuan mempelai anak domba." Lalu di dalam roh aku dibawanya ke atas sebuah gunung yang besar lagi tinggi, dan ia menunjukkan kepadaku kota yang kudus, Yerusalem, turun dari surga, dari Allah. Kota itu penuh dengan kemuliaan Allah, dan cahayanya sama seperti permata yang paling indah, bagaikan permata yaspis, jernih seperti kristal. Temboknya besar lagi tinggi, pintu gerbangnya 12 buah. Di atas pintu-pintu gerbang itu ada 12 malaikat, dan di atasnya tertulis nama ke-12 suku Israel. Di sebelah timur terdapat 3 pintu gerbang, di sebelah utara 3 pintu gerbang, di sebelah selatan 3 pintu gerbang, dan di sebelah barat 3 pintu gerbang. Tembok kota itu mempunyai 12 batu dasar, dan di atasnya tertulis nama ke-12 Rasul Anak Domba. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Refren Mazmur tanggapan. Para kudus-Mu ya Tuhan, memaklumkan kerajaan-Mu yang semarak mulia. Refren. Para kudus-Mu ya Tuhan, memaklumkan kerajaan-Mu yang semarak mulia. Segala yang Engkau jadikan akan bersyukur kepadamu ya Tuhan, dan orang-orang yang Kau kasihi akan memuji Engkau. Mereka akan mengumumkan kemuliaan kerajaan-Mu dan akan membicarakan keperkasaan-Mu. Refren. Para kudus-Mu ya Tuhan, memaklumkan kerajaan-Mu yang semarak mulia. Mereka memberitahukan keperkasaan-Mu kepada anak-anak manusia dan memaklumkan kerajaan-Mu yang semarak mulia. Kerajaan-Mu ialah kerajaan abadi, pemerintahan-Mu lestari melalui segala keturunan. Refren. Para kudus-Mu ya Tuhan, memaklumkan kerajaan-Mu yang semarak mulia. Tuhan itu adil dalam segala jalannya, dan penuh kasih setia dalam segala perbuatannya. Tuhan dekat pada setiap orang yang berseru kepadanya, pada setiap orang yang berseru kepadanya dalam kesetiaan. Refren. Para kudus-Mu ya Tuhan, memaklumkan kerajaan-Mu yang semarak mulia. Bait pengantar Injil. Alleluia, 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 alleluia. Rabi, Engkau anak Allah, Engkau raja orang Israel. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Filipus bertemu dengan Natanael dan berkata kepadanya, "Kami telah menemukan Dia yang disebut oleh Musa dalam kitab Taurat dan oleh para nabi, yaitu Yesus anak Yusuf dari Nazaret." Kata Natanael kepadanya, "Mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret?" Kata Filipus kepadanya,
Mari dan lihatlah. Melihat Natanael datang kepadanya, Yesus berkata tentang dia, "Lihat, inilah seorang Israel sejati, tidak ada kepalsuan di dalamnya." Kata Natanael kepada Yesus, "Bagaimana engkau mengenal aku?" Jawab Yesus kepadanya, "Sebelum Filipus memanggil engkau, aku telah melihat engkau di bawah pohon ara." Kata Natanael kepadanya, "Rabi, engkau anak Allah, engkau raja orang Israel." Yesus menjawab katanya, "Karena aku berkata kepadamu, aku melihat engkau di bawah pohon ara, maka engkau percaya? Hal-hal yang lebih besar daripada itu akan engkau lihat." Lalu kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau akan melihat langit terbuka dan malaikat-malaikat Allah turun naik kepada Anak Manusia." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret? Saudara-saudariku, segenap umat yang berada di rumah yang dikasihi Tuhan. Hari ini gereja merayakan pesta Santo Bartolomeus Rasul, yang juga adalah yang disebutkan dalam Injil Yohanes hari ini, Natanael. Natanael berasal dari daerah Kana atau dari kampung Kana, seorang petani. Dan ketika dia berjumpa dengan temannya yang bernama Filipus, ia mendapat kabar bahwa Filipus bersama dengan teman-temannya yang lain sudah bertemu dengan Yesus yang disebutkan oleh Musa dalam kitab Taurat dan oleh para nabi, anak Yusuf dari Nazaret, seorang Mesias. Tetapi Natanael tidak mudah untuk langsung mempercayainya, karena dia paham, dia yakin betul bahwa seorang Mesias tidaklah mungkin datang dari Nazaret, karena Nazaret adalah wilayah kaum kafir. Sementara dalam paham orang-orang Yahudi pada zamannya itu mengatakan bahwa Mesias datang dari Yudea, dekat Yerusalem atau sekitar Yerusalem, kota kudus. Maka kalau Filipus, sahabat Natanael, mengatakan sudah berjumpa dengan Yesus dari Nazaret, maka dia dengan tulus, dengan jujur mengatakan, mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret? Jadi sebenarnya Natanael ini tidak bermaksud untuk menghinakan Nazaret, apalagi Yesus. Tetapi dia dengan jujur mengatakan apa yang mereka fahami, bagaimana pandangan umum saat itu, bahwa Mesias seharusnya datang dari Yudea, bukan dari Nazaret. Karena itu Yesus mengatakan kepada Natanael, "Lihatlah, inilah orang Israel sejati, tidak ada kepalsuan di dalamnya." Tetapi Natanael heran bagaimana Yesus bisa memberikan penilaian bahwa Natanael ini seorang yang jujur, tak ada kepalsuan. Maka dia bertanya, "Bagaimana engkau mengenal aku? Kita kan belum pernah berjumpa." Tapi Yesus mengatakan, "Sebelum Filipus mengatakan itu kepadamu, aku telah melihat engkau di bawah pohon ara." Nah, kalau Yesus mengatakan di bawah pohon ara, orang-orang yang seringkali membaca kitab suci itu seringkali duduk di bawah pohon ara. Kalau Natanael berada di bawah pohon ara, berarti dia termasuk orang yang sering baca kitab suci. Dan karena itu Yesus mengatakan,
Tidak hanya engkau sebagai orang yang jujur, orang yang sejati, tetapi karena engkau orang yang rajin baca sabda Allah, kenal akan Tuhan, maka engkau akan melihat hal-hal yang lebih besar daripada itu. Bahkan engkau akan melihat malaikat-malaikat dari surga. Jadi ternyata Nathanael ini sejak awal seorang yang tulus, seorang yang kudus, seorang yang jujur dan rajin baca sabda Allah. Karena itu Yesus mengatakan engkau akan melihat karya-karya atau perbuatan-perbuatan besar. Perjumpaan pribadi dengan Yesus membuat Nathanael berubah dari yang tadinya belum menjadi murid Yesus, kini mau mengikuti Yesus. Kita pun juga ketika rajin membaca sabda dan mengalami perjumpaan pribadi dengan Yesus melalui permenungan sabda Allah, maka kita akan mengalami perubahan yang luar biasa, semakin mengalami rahmat Tuhan dan semakin mengalami cintanya dan semakin percaya, setia dan taat. Semoga pengalaman Nathanael atau Bartolomeus Rasul ini menggugah kita dan juga gereja untuk senantiasa berjumpa dengan Yesus melalui sabdanya yang kita baca dan renungkan setiap hari. Amin. Kita lanjutkan dengan persembahan. Lagu persembahan puji syukur 379. Bapa di surga, terimalah hasil usaha jemaat-Mu, roti dan anggur wujudnya, cinta dan bakti maksudnya, tanda syukurku kepadamu di dalam Yesus Putramu. Jiwa dan raga terimalah, karya dan hidupku sambutlah, tanda iman dan cintaku kepada Yesus Putramu. Dimuliakanlah namamu oleh seluruh umat-Mu. Berdoalah saudara-saudariku supaya persembahan kita yang terima oleh Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita serta serumat Allah yang kudus. Allah Bapa yang Maha Baik, terimalah persembahan yang kami hunjukkan berkat kemurahan belas kasihan-Mu. Semoga kami pun juga Kau perkenankan ikut ambil bagian dalam perjamuan surgawi kelak. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Amin. Kita siapkan doa syukur agung 2. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh layak dan sepantasnya Bapa yang kudus, Allah yang kekal dan kuasa, bahwa dimanapun juga kami senantiasa bersyukur kepadamu, sebab Engkaulah gembala kekal yang tak pernah meninggalkan kami kawanan-Mu. Sebaliknya Engkau selalu menjaga dan melindungi kami lewat para rasul-Mu. Engkau telah melantik para rasul menjadi gembala dan pemimpin kawanan-Mu, yaitu umat yang percaya kepada Putra-Mu. Oleh sebab itu kami bermada memuliakan Dikau bersama para malaikat dan laskar surgawi yang tak henti-hentinya berseru, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang atas nama Tuhan, terpujilah Engkau di surga. Doa syukur agung 2. Sungguh kuduslah Engkau ya Bapa, sumber segala kekudusan, maka kami mohon kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan roh-Mu,
agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Putra-Mu terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika akan diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Yesus mengambil roti, mengucap syukur kepadamu, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sudah perjamuan, Yesus mengambil piala, sekali lagi ia mengucap syukur kepadamu, lalu memberikan piala itu kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan daku." Agunglah misteri iman kita. Tuhan, Engkau sudah wafat. Tuhan, sekarang Kau hidup. Engkau Sang Juru Selamat. Datanglah ya Yesus Tuhan. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami persembahkan kepadamu ya Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami yang Kau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Kami mohon agar kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Bapa, perhatikanlah gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi. Sempurnakanlah umat-Mu dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup kami Yohanes, serta para imam, diakon, dan semua pelayan sabda-Mu. Ingatlah akan hamba-hamba-Mu, Opa Jo Ngohoang, Bapak Frans Gala, Ibu Maria Sitenenong, Bapak Roni Tendean, Oma Elizabeth Neti, Pastor Sony Wewengkang MSC, dan segenap umat-Mu. Engkau telah memanggil mereka ke hadirat-Mu. Ketika dibaptis, saudara-saudari kami menjadi satu dengan Kristus. Mereka telah menjadi serupa dengan Dia dalam kematian. Semoga kini mereka menjadi serupa pula dengan Dia dalam kebangkitan. Ingatlah pula akan saudara-saudari kami kaum beriman yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu. Terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Maria, Perawan dan Bunda Allah, bersama para rasul dan semua orang kudus dari masa ke masa yang hidupnya berkenan di hati-Mu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaraan Kristus bersama Dia dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Ya Bapa, bebaskanlah kami dari segala yang jahat dan berilah kami damai-Mu. Kasihanilah dan bantulah kami, supaya selalu bersih dari noda dosa dan terhindar dari segala gangguan, sehingga kami dapat hidup dengan tentram, sambil mengharapkan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Saudara-saudariku, Tuhan Yesus bersabda kepada para rasul, "Damai kutinggalkan bagimu, damai kuberikan kepadamu." Maka marilah kita mohon damai kepadanya. Tuhan Yesus Kristus, jangan perhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan restuilah kami, supaya hidup bersatu dengan rukun, sesuai dengan kehendak-Mu. Sebab Engkaulah pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Amin.
Damai Tuhan bersamamu. dan bersama rohmu. Amin. Anak domba Allah, Yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. saudara-saudariku, lihatlah, inilah Tuhan Yesus Kristus, anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah kita semua yang diundang untuk datang ke perjamuan Tuhan. Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang kepada saya, Tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Marilah kita mendoakan doa komuni spiritual. Yesusku, aku percaya bahwa Engkau sungguh hadir dalam sakramen Maha Kudus. Aku mencintaimu lebih dari segalanya, dan aku merindukan kehadiran-Mu dalam jiwaku. Karena sekarang aku tidak dapat menyambut-Mu dalam sakramen Ekaristi, datanglah sekurang-kurangnya secara rohani ke dalam hatiku. Karena Engkau hadir di sini, aku memeluk-Mu dan mempersatukan hidup diriku sepenuhnya kepadaku, dan jangan biarkan aku terpisah daripada-Mu. Amin. Marilah kita mendoakan doa mohon perlindungan Allah dari wabah virus corona. Allah Bapa pemelihara kehidupan, kami bersyukur atas penyertaan-Mu dalam hidup kami. Lindungilah dan peliharalah kami agar segera terbebaskan dari wabah virus corona. Anugerahkanlah kesembuhan bagi semua yang terjangkit. Berilah istirahat kekal kepada mereka yang berpulang dalam damai-Mu. Bantulah para tenaga medis, para dokter dan perawat, para relawan dan saudara yang merawat pasien, agar mereka tabah dan tegar dalam upaya mereka membantu sesama. Jagalah mereka dan seluruh sanak keluarganya, agar tetap sehat dan aman sentosa. Tuntunlah para pemimpin bangsa dan agama, agar mampu mengambil langkah-langkah yang lebih efektif dalam menangani wabah virus corona dan dampaknya. Semoga mereka mampu melibatkan seluruh warga untuk bersatu padu meningkatkan kepedulian dan solidaritas serta mengambil sikap yang tepat. Ini semua kami mohon dengan pengantaran Yesus Kristus Tuhan kami yang hidup dan mengasihi kami kini dan selamanya. Santa Maria Bunda Penolong, Santo Yosef pelindung gereja, doakanlah kami. Malaikat agung Santo Mikael, Gabriel dan Rafael, doakanlah kami. Santo Sebastianus, doakanlah kami. Santo Rokus, doakanlah kami. Santo Carolus Borromeus, doakanlah kami. Santo Antonius Agung, doakanlah kami. Santo Quirinus, doakanlah kami. Santo Edmundus, doakanlah kami. Santo Demianus, doakanlah kami. Santa Dipna, doakanlah kami. Santo Eustachius, doakanlah kami. Santa Corona dan Santo Victor, doakanlah kami. Para kudus Allah, pelindung dari wabah dan segala penyakit, doakanlah kami. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Baik, puji dan syukur kami sampaikan kepadamu
atas teladan daripada Santo Bartolomeus Rasulmu. Semoga ketulusan, kesetiaan dan kekudusannya menggerakkan kami untuk juga mengusahakan ketulusan, kekudusan dan kesetiaan kami kepadamu. Demi Yesus Kristus Putramu Tuhan antara kami kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu. Semoga saudaraku sekalian senantiasa dilindungi, dibimbing dan diberkati Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Dengan ini perayaan Ekaristi sudah selesai. Syukur kepada Allah. Marilah kita pergi, kita diutus. Amin. Puji syukur 672. Hai makhluk semua. Hai makhluk semua, pujilah Tuhan kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Pujilah keagungannya. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, bergaung di seluruh dunia. Soraklah, haleluya, 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 haleluya.